Halo, selamat malam. Sesi private ini kayaknya ini. Tunggu, saya konfirmasi ke tim dulu ya. Tumben belum ada yang join. Biasanya udah rame. Biasanya kayak gini nih ada salah info, ya salah info di channel ini biasanya. Nah, baru baru pada join ya teman-teman ya. Selamat malam. Kita tunggu beberapa menit dulu ya. Mungkin jam 7 7 lebih 5 atau 7 lebih 7 lah. Nanti kita baru masuk ke market ya. Sambil tunggu teman-teman yang lainnya biar pada join dulu. Gimana hari ini ada yang eh, ambil peluang sell nggak nih? Nyolong-nyolong entry sell. Sell di XAU USD maksudnya ya. Di gold. XAU USD. Jadi eh, gerak turun hari ini, gerak turun penutupan kemarin ya. Jadi penutupan hari kemarin ternyata harga membentuk swing high yang baru lagi, yang lebih rendah dari sebelumnya. Jadi tanda eh, tekanan turunnya masih mendominasi ya. Sampai akhirnya ya dari kemarin malam ke tadi subuh sampai hari ini, sampai malam ini ada penurunan di XAU USD. Cukup menarik untuk kita update dan bahas lagi malam hari ini ya. Dari teman-teman ada yang mau sharing dulu nggak? Dapat banyak SL. Kok bisa? Kok bisa? Kalau mau boleh sharing nih. Banyak SL-nya karena apa ini? Apakah ngambil sell tapi SL terlalu dekat atau malah ngambil buy? Nah, nanti nanti bisa dibahas kalian. Oh, layering pivot point. Ya, layering pivot point. Nah, kebetulan yang hari ini malah pivot pointnya ada peluang buy ya. Pas kena stop loss yang hari ini. Nah, malah sebelum-sebelumnya panen. Sebelum-sebelumnya panen yang hari ini malah kena stop loss. Ya, pivot point saya coba cek ya. Pivot point itu 4 5 hari, 1 2 3 4 4 hari ya. 4 hari atau 5 hari TP baru hari ini dia kena stop loss. Ya, hari ini kena stop loss. Dan kalaupun mau layering sebenarnya hmm, ya selama resiko sebenarnya masih terukur sebenarnya nggak masalah ya. Mau layering
hari ini layering kena stop loss. Cuman kalau kemarin-kemarin ambil juga, layering juga ya panen. Nah, problemnya muncul ketika kemarin-kemarin TP ambil satu posisi, begitu 3 hari beruntun, 4 hari beruntun TP, di hari berikutnya ambil pas kena stop loss, pas overtrade atau overload. Nah, itu eh cukup klasik ya, permasalahan yang cukup klasik. Saya rasa banyak yang mengalami, saya juga pernah mengalami momen tersebut. Ya mungkin bisa dibilang itu adalah momen-momen di mana kita ini ya terlalu percaya diri. Sekali benar, 2 kali benar, 3 kali benar, yang keempat biasanya jadi over gitu. Nah, tantangannya memang di kondisi seperti ini, ketika beberapa kali TP kena SL, nah bisa nggak manage, atau bahkan nggak cuman SL-nya, bisa jadi nggak cuman sekali, bisa jadi 2 kali, 3 kali SL beruntun baru TP lagi. Nah ini loh, kena badainya trader trading manual ini, badainya di momen seperti itu ya, badai yang perlu dilalui, badai yang normal dihadapi para trader ya. Saya bilang normal karena ya ini bagian dari trading. SL itu bagian dari trading. SL beruntun itu adalah momen-momen yang perlu dihadapi, dan TP beruntun adalah momen-momen yang perlu dinikmati. Saya beberapa kali TP buy hari ini. Terakhir ini SL-nya lebih banyak. Kirain bakal pullback dulu naik. Nah, ya ini ya perlu dibatasi lah. Setidaknya ketika kita tahu momennya ini memang udah nggak kuat naik, ya kita harus harus apa ya, harus berani untuk cut. Ya harus berani untuk cut. SL adalah seni dalam trading. Setuju? Jadi stop loss itu ya seninya trading itu membatasi resiko, memanage resiko mau seperti apa. Nah, makanya kan ada dan perlu dipelajari teori tentang money management dan risk management ya. Money management and risk management. Di sini kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Sudah jam 7:08 ternyata. Digenepin sekalian lah. Mungkin 1-2 menit lagi 7:10 gitu ya. Atau saya menyampaikan satu hal ini, nanti kita ke market ya. Jadi saya mau reminder ulang aja, karena hari ini saya ada info ke beberapa teman-teman juga ya di member di grup. Kita mau ada table talk di Bali. Jadi yang kemarin saya diinfo sama tim mungkin belum ada respon, itu ada beberapa yang saya kontak langsung, saya info ulang ya, kalau kita ini mau ada event table talk di Bali. Dan yang perlu digarisbawahi, karena mungkin kita punya kebiasaan yang eh, tidak membaca secara detail ya. Yang perlu dipahami adalah event ini gratis. Jadi tidak ada biayanya sama sekali ya. Di awal kita akan ada biaya komitmen, fee komitmen itu untuk keseriusan ya. Kita ingin melihat juga keseriusan teman-teman untuk memang datang dan ikutan sharing. Karena kalau nggak seperti itu, banyak yang ini teman-teman, banyak yang bilangnya mau datang, kita kan nggak bisa kumpul terlalu banyak orang juga ya. Begitu bilang mau datang tapi pas hari H nggak datang. Nah, sementara kita udah ada membatasi, nolak beberapa teman-teman yang ingin ikut datang juga di hari itu, kan kasihan yang mau datang yang serius malah nggak kebagian tempat lah, baratnya seperti itu. Makanya ada fee komitmen yang akan 100% kita kembalikan ketika teman-teman sudah datang ke eventnya sesuai jadwal yang teman-teman pilih gitu ya.
Nah, event tabletop di Bali besok juga rencananya ada giveaway, teman-teman. Ada giveaway-nya. Menarik lah pokoknya ya, menarik. Jadi jangan kelewatan tanggal tanggal 13 sama 14 ya. 13 sama 14. Tanggal ya 13 sama 14. Sabtu dan Senin. Minggu dan Senin kok, Sabtu dan Senin. Minggu dan Senin. Oke, mungkin seperti itu openingnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Selamat datang di sesi live trade ya teman-teman semua. Kita akan mulai masuk ke market. Tentu saja sambil sharing juga. Jadi tetap open sharing. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharingkan ya silahkan bisa via kolom chat maupun disampaikan langsung open mic, open cam juga boleh ya. Enjoy aja. Oke, saya akan share screen dulu teman-teman. Share screen dulu. Nah, menarik untuk dibahas karena kemarin malam ya, sorry siang ini nggak bisa nemenin live lagi. Kemungkinan besok baru bisa live lagi ya untuk siang. Malah malamnya saya kemungkinan nggak bisa nemenin ya. Coba lihat besok, bentar. Besok kemungkinan nggak bisa nemenin besok malam. Jadi Kamis malam ya teman-teman ya. Kamis malam Kamis malam kita akan bahas trendline. Nanti akan diinfo di channel juga di grup ya. Jadi Kamis malam kita akan tetap live trade tapi fokusnya ke topik pembahasan soal trendline. Jadi akan banyak bahas terkait trendline ya. Itu hari Kamis ya teman-teman ya. Kamis. Jangan kelewatan. Nah ini saya info dulu karena kemarin-kemarin banyak yang request pingin bahas trendline ya. Jangan kelewatan pembahasannya Kamis ya. Kamis malam jam 7. Jadi sesi live trade seperti biasanya. Tapi topiknya yang kita akan fokus bahas trendline. Terus malam ini mungkin akan saya awali, kalau belum ada yang request ya, mungkin saya akan awali dengan kemarin kita ada buat beberapa peluang yang terbilang counter trend ya. Ada di Euro JPY, ternyata berhasil bergerak turun ya teman-teman ya. Ternyata berhasil bergerak turun. Di sini juga sebenarnya tandanya cukup jelas kenapa kemarin ya terbilang trading plan yang cukup agresif ya. Tapi kenapa kok bisa melihat ada potensi akan turun? Ya, kenapa kok bisa melihat ada peluang sell? Nah, triggernya atau pemicunya itu sebenarnya dari pertama range harga. Kalau kita perhatikan kan range harga naik turunnya ini loh. Dia naik rata-rata kenaikan harga sebelum terjadi koreksi itu kan kita bisa ambil sebenarnya di sini. Nih, dari yang paling bawah ya. Dari yang paling bawah naik ke sini sebelum dia koreksi itu kurang lebih naik 3.000 poin. Dari ini kotaknya mungkin saya buat warna biru aja. Nih. Terus dari sini bawah sini naik sebelum dia koreksi cukup dalam ya. Ini 3.800. Yang di sini naik 2.700. Nah, rata-rata di 3.000, 3.500. Nah, ini udah naik 3.500 kemarin tuh. Ya, jadi ini yang bisa dibilang sebagai karakter market ya. Sudah naik 3.000 poin lebih, belum ada koreksi. Terus kemarin sebenarnya bisa coba tarik Fibonacci juga ya. Kalau dari Fibo kan memang belum nyentuh. Tapi dari pola candlestick-nya setelah dia naik 3.000 poin lebih, perhatikan dari sini sampai ke sini teman-teman. Itu momen di mana
kita bisa perhatikan pertama kalinya ada harga low dari candlestick bullish. Ya, harga low dari candlestick bullish. Dari awalnya semakin naik, di sini tuh di breakout. Ya, sehingga ini bisa menjadi tanda awal mula pembentukan swing high yang baru. Dan harga berhasil koreksi turun. Ya, untuk saat ini masih masih bisa turun ya, masih berpotensi turun sampai ke area ini. Kalaupun sekarang ada pantulan akan memantul naik lagi ya, itu bisa terjadi, cuman untuk saat ini belum ada konfirmasi tambahan atau belum ada tanda-tanda yang cukup jelas kalau memang ini mulai naik lagi. Ya, untuk saat ini. Jadi masih berpotensi turun ke sini dulu. Ya, secara peluang ini udah yang sell-nya kemarin ya, kalau ngikut trading plan ini udah TP dan peluangnya sudah, kalau saya lihatnya bukan peluang sell lagi, malah prepare untuk buy sekarang. Tinggal tunggu konfirmasi sebenarnya antara di H4 ini atau ya mungkin di H4 ya. Mending tunggu di H4 sekalian, tunggu swing low yang baru terbentuk dulu untuk kita masuk buy. Kalau belum terbentuk ya mending tunggu dulu. Ya mending tunggu dulu karena masih bisa turun lagi dia. Paling nggak ke area warna biru ini. Nah, kalau misalkan harga berhasil turun ke sini ke 167.598 masuk area warna biru ini nih. Nah, itu kalaupun kita mau langsung entry bisa juga. Ya. Yang perlu dipertimbangkan tinggal ininya apa? Batasan resikonya, SL-nya. Kita mau tempatkan di mana ya. Kalau misalkan kita entry di sini nih, SL-nya bagusnya di sini. Ya di bawah sini. Jadi tanpa tunggu konfirmasi mau langsung entry misalkan. Nah, TP-nya bisa di sini. Jadi masih secara rasio TPSL juga masih jaraknya masih bagus ya. Karena TP-nya lebih dari 1:1 dibanding dengan jarak stop loss-nya. Nih, atau ya bisa jadi nggak turun sampai ke sini persis ya. Bisa jadi di area saat ini atau turun dulu dikit sampai akhirnya kalau nanti ada tanda pembentukan swing low yang baru, nah itu bisa mulai masuk. Stop loss-nya malah bisa pendek. Ya, plannya untuk Euro JPY seperti itu. Terus kemarin juga ada buat di Euro CAD karena kondisinya kemarin saya lihat mirip-mirip ya. Mirip-mirip, kemungkinan akan koreksi dulu, ternyata gagal koreksi, dia naik lagi, breakout ini ya berarti kuat naik dan ternyata harga naik ya untuk Euro CAD. Nah, kalau yang Euro JPY kemarin analisanya berhasil, yang Euro CAD ini gagal ya, ternyata harga langsung lanjut naik ya, langsung lanjut naik. Dan ini bisa dibilang membentuk pola bullish penan. Kalau bentuknya seperti ini, begitu dia breakout resisten ya dia kuat naik. Nah, makanya kemarin pun ketika melihat peluang buat trading plan ya batasan resikonya juga nggak jauh-jauh. Karena saya sadar betul trading plan tersebut ya yang kemarin sell itu adalah peluang counter trend. Ternyata harga malah breakout resisten dan lanjut naik. Untuk saat ini ya bisa dilihat masih cenderung sideways ya. Di ring sini kedepannya akan seperti apa ya? Mending tunggu harga breakout atau harga keluar dari kondisi sideways-nya. Antara lebih dulu breakout support atau resisten dari kondisi sideways-nya. Berarti kalau breakout resisten kuat naik, breakout support ya kuat turun. Ya, sederhananya seperti itu. Tapi untuk saat ini saya belum lihat ada peluang yang cukup bagus ya. Terus kemarin itu sama CAD JPY teman-teman.
Ya, ini juga pergerakan harganya persis sesuai dengan analisa yang kita lakukan. Hanya saja turunnya malah bablas. Bablas dalam artian ternyata masih kuat turun. Nih, kemarin juga melihat tanda dia akan turun, harga berhasil turun. Nah, ini cukup menarik ya. Walaupun dia masih breakout area koreksi ini, tapi bisa kita lihat setelah dia kuat turun, pertama kali muncul candlestick bullish atau tanda kalau harga ini tertahan turun, ya di area ini. Sampai akhirnya ini memang di breakout, ya harga kuat turun. Nah, untuk sekarang gimana? Kalau pandangan saya untuk sekarang ya, kemarin udah buat batasan, ini level satu garis warna biru itu. Ya untuk sekarang pandangan saya ketika level ini belum di breakout, walaupun dari secara momentum hari ini dia kuat turun, tapi kalau level ini belum di breakout, maka saya akan bilang ya ini masih masih cukup besar potensinya untuk harga akan lanjut naik lagi, akan memantul naik atau akan balik naik. Ya, karena melihat dari struktur harga yang terbentuk, melihat kemarin kita gambar channel, uptrend channel ya, karena bergerak naik, ya harga ini masih dalam channel ya. Naik turunnya harga ini masih dalam channel. Nah, beda cerita ketika ternyata masih breakout ini nih, level ini. Ya ini bisa jadi akan lanjut turun dan bisa cukup dalam penurunannya. Jadi kalau kita bicara peluang, ini bisa aja jadi peluang buy ya. Walaupun secara momentum mungkin bisa dibilang kurang bagus peluangnya karena momennya ini masih bisa dilihat bearishnya masih kuat ya, masih kuat turun. Tapi menurut saya worth it untuk diambil karena apa? Karena SL-nya bisa tipis, bisa jarak stop loss-nya itu pendek. Ini kita bisa taruh di sini nggak sampai 300 poin. Ini kita kasih toleransi ya, ke bawah dikit berarti ya kita pasin 300 poin juga masih oke. Nih, SL-nya bisa tipis. Nah, take profitnya ini bisa cukup panjang. Kita kalau hanya bicara 1:1 itu di sini dekat banget. Jarak 1:1-nya untuk saat ini ya. Seandainya take profitnya mau 1:1, jaraknya ini dekat banget menurut saya. Nih, cuman di sini. Atau kita bisa mengincar sekalian, kita incar paling enggak kalau memang ini akan turun ya. Kalau memang akan turun, dia ada momen naik dulu, paling enggak 1:2 di sini. 1:2 kurang dikit lah. Paling enggak di sini. Minimalnya ya. Next target kita bisa langsung aja pasang di 618, diturunin dikit. Atau sekalian, kalau misalkan mau SL plus nanti ketika sampai ke ini 618 ini ya, kita bisa SL plus, terus next targetnya bisa pakai high sebelumnya. Jadi next targetnya turunin dikit lah. Atau teman-teman mau pasang di area koreksi ini oke juga ya. Bisa. Jadi plannya seperti itu ya. Ini menurut saya cukup bagus lah peluangnya untuk buy. Karena SL pendek dan target TP-nya bisa cukup jauh. Ini. Jadi mungkin saya share ya. Silahkan bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman ya, antara mau ikutan entry atau wait and see dulu. Nah, penjelasannya seperti itu. Jadi penilaian saya untuk peluang kali ini, secara momen mungkin harga masih kuat turun. Bisa dibilang momennya kurang bagus. Tapi melihat struktur market dan areanya saat ini tuh bisa ngambil peluangnya jadi worth it karena resikonya bisa kita tempatkan pendek.
Jadi resikonya bisa minim, potensi profitnya bisa cukup besar. Gitu. Nah, ini heran. Kemarin saya nggak bisa kirim gambar seperti ini, sekarang bisa itu. Itu trading plan-nya saya share di ini ya. Saya share di kolom chat. USD JPY bosnya siap kita bahas. Gas ini gas apa nih? CAD mau news. CAD mau ada news. Saya malah nggak ngikutin ya. CAD malam ini kayaknya nggak ada. Oh, 19.30 ya, ada ya. 19.30 ya. Bisa jadi trigger nanti. Nah, nggak tahu ini. Ini antara kena stop loss atau kena TP dulu. Cuman saya tetap akan berpegang pada trading plan ini. Kalau misalkan teman-teman punya pertimbangan mau ada news, takut marketnya agresif, ada resiko kena slippage juga, mau menghindari resiko ya mungkin wait and see dulu aja, nggak harus yang langsung ambil setup ya. 19.30 ada high impact news terkait CAD. Coba nanti kita update lagi nih 3 menit ya, 3 menit lagi. Sambil kita sharing-sharing lah. Kemungkinan doji ya bosnya penutupan H4-nya. Ini yang mana ini? Doji, GBP USD siap. GBP USD. GBP USD. GBP USD sesuai analisa ya. GBP USD masih sesuai analisa. Kemarin kita ada buat trading plan seperti ini. Bahkan ketika harga belum turun ya, kita sudah analisa dia akan turunnya sampai mana sebelum dia naik lagi. Dan ini marketnya sesuai. Nah, kok bisa analisanya sesuai seperti itu, tahu turunnya kapan, naik, turunnya sampai mana terus dia naik? Ya, karena kita analisanya fokus ke struktur market dan mempertimbangkan pergerakan harga saat itu. Kemarin menilai akan turun dulu itu karena ada pola. Nah, ini pola-pola yang awalnya kuat naik mulai tertahan dan ternyata betul ada penurunan dulu. Turunnya sampai mana? Dilihat tren jangka panjang. Kalau tren jangka panjang naik berarti kita berasumsinya atau melihatnya itu penurunannya kemungkinan besar. Walaupun bukan, balik lagi ya, tidak ada yang pasti di market, tapi kita punya suara mayoritas nih. Kalau trennya naik dan masih kuat naik, maka turun sekalipun kemungkinan besar itu hanya koreksi. Yang namanya koreksi berarti pergerakan yang sifatnya itu hanya sesaat. Turun sesaat sampai mana? Nah, kemarin dianalisa pakai Fibonacci, dapat areanya warna biru, ya kemungkinan turun sampai sini. Sebelum yang terjadi apa? Ya akan naik lagi. Kenapa kok naik lagi? Karena trennya naik. Dan sekarang harga tertahan di resisten lagi. Ya, kembali memasuki area resisten yang sebelumnya. Tapi melihat pergerakan harga saat ini yang kuat naik seperti ini ya, kemungkinan besar resistennya ini akan di breakout, akan ditembus. Next target bisa sampai mana? Kalau memang ini, coba tarik trendline dulu ya. Ini cukup jauh. Ini bisa jadi pertimbangan sebenarnya teman-teman. Atau kita ukur pakai Fibonacci, kita targetnya cukup jauh sekalian ya, targetnya di sini sekalian, dengan mempertimbangkan struktur yang terbentuk di tren jangka panjangnya. Jadi kalau memang ini masih kuat naik, sudah sampai resisten ya, kalau ini di breakout ya, nah antara gini-gini, kalau memang dia kuat naik, maka kenaikannya sampai resisten ini akan cukup cepat ya, atau volumenya akan cukup besar di situ, candlesticknya naik, dan kemungkinan akan langsung breakout. Next target bisa sampai sini. Nah, ini perlu kita update.
Saya jadi agak lupa ini kenapa di sini ya. Mungkin 1:1 mungkin. Makanya targetnya di situ. Saya agak lupa. Ya, 1:1. Nah, bisa target di sini sekalian. Jadi ada update selain target profitnya 1:1 ya. Jadi kalau udah nyentuh trendline ini, silakan bisa teman-teman pertimbangkan di take profit atau pasang SL plus. Sekarang pun udah bisa sebenarnya. Ini udah oke kalau sekarang mau teman-teman buat SL plus. Ini pasang SL plus itu. Udah trading tanpa stop loss. Nah, ini definisi trading tanpa resiko. Trading tanpa stop loss ya seperti ini. Target paling dekat sampai trendline ini ya. Kalau teman-teman udah pasang SL plus ya mau target sampai ke 137.839 juga masih oke. Ya secara target turunin 50 sampai 100 poin lah. Oke. Ini GU nih yang request GU. Bitcoin ya. Ini Bitcoin. Kemarin saya ada analisa kalau memang kuat turun ya dia akan lanjut turun. Cuman targetnya nggak jauh kemarin. Di sini target terdekatnya. Nih, udah ada garis ya. Itu level apa? Nah, itu adalah level Fibonacci. Kenapa saya buat di situ? Perhatikan. Jadi kemarin, nah ini kenapa kok TP-nya di sini, TP terdekatnya? Karena kalau memang ini downtrend channelnya ini berlaku teman-teman, kalau pergerakan harga ini masih respect dengan real atau lintasan penurunannya dan kemarin harganya tuh sini, kemungkinan besar turunnya udah nggak kuat lagi sehingga ada target paling dekat ke sini. Ini adalah level koreksi dari Fibonacci kalau dia akan bergerak naik. Dan ini pergerakannya cantik banget karena pas banget 618 ya. Pas banget 618 berhasil turun. Dari kemarin kita buat trading plan di sini, harga berhasil turun, langsung lanjut naik. Ya, jadi pergerakannya memang cukup agresif nih. Bitcoin. Nah, ini udah nggak berlaku lagi nih trading plan-nya. Trading plan-nya udah nggak berlaku. Secara kalau sekarang Bitcoin akan seperti apa? Coba kita analisa dulu. Em, ini cukup sebenarnya cukup menantang nih analisa di Bitcoin. Karena memang saya jarang analisa Bitcoin. Jadi karakter marketnya itu untuk saya perlu lihat lihat lebih detail lagi, diperhatikan pelan-pelan gitu. Ya, saya akan ambil referensi ini sih, teman-teman. Saya akan ambil referensi itu di sini. Ini mungkin saya hapus dulu. Ini sebenarnya nggak begitu penting ya. Ini bisa di garis trendline ini bisa dipakai, cuman kita ini aja, kita hapus saja. Hapus. Biar gambarnya itu nggak terlalu banyak garis gitu. Fokusnya mungkin lebih ke sini sih. Lebih ke melihat ini sebagai satu pergerakan yang masih dalam kondisi downtrend untuk ya 2 minggu terakhir ya, plus minggu ini, berarti minggu ketiga ini. Dan secara struktur harga, kalau kita mau melihat atau menilai ini apakah kuat turun atau tidak, saya akan ambil referensinya di sini. Kalau memang harga ini kuat turun, harusnya level ini pun tidak di breakout, tidak ditembus.
dan dia sudah akan kembali turun. Ya, yang saya lihat seperti itu. Kalaupun masih akan naik dulu, nah kita tetap melihat harga ini selama hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan terakhir ini bergerak dalam downtrend channel yang warna biru tipis ini trendline-nya. Kalaupun naik dulu, nah trendline ini masih bisa menjadi penghalang harga untuk dia lanjut naik. Jadi perlu dipertimbangkan adanya kemungkinan akan bergerak seperti ini. Naik dulu baru turun. Jadi untuk Bitcoin ya analisa dari saya seperti ini. Nah, untuk batasan risiko kalau kita memang ada trading plan jangka panjang ini bisa jadi batasan risikonya ya. Ini tapi jaraknya jauh ya. Coba kita keep ya. Ini menurut saya termasuk peluang swing trade sih untuk yang ini. Coba nanti sambil kita update beberapa hari ke depan apakah pergerakan harga masih sesuai atau ternyata dia balik naik lagi. Atau untuk kalau kita bahas peluang harian ya batasan resikonya bisa ditaruh di sini. Jadi lebih pendek ya. Nah, cuman saat ini tuh saya belum lihat ada tanda-tanda dia akan mulai turun. Jadi secara momen terlihat dia kuat naik ya walaupun mungkin tertahan ya beberapa candlestick tertahan naik tapi belum ada tanda yang kuat kalau memang dia akan mulai turun lagi. Ini ya gambarannya seperti ini sih. Secara target TP mungkin kita pasang target terdekat juga lah untuk yang ini. Di sini referensinya bisa langsung pakai ini sih kalau saya ya. Gak usah pusing-pusing, ngambil ini aja. Resisten become support. Seandainya dia memang masih kuat naik ya, bisa jadi tertahan di area itu. Atau next target ya ke sini. Ini Bitcoin. CAD kita coba tengok lagi ya. Ini udah lebih loh. Ini jam berapa ini? Tadi newsnya jam 7.30. Cuman ini udah lebih dari jam 7.30. Kalau kita bicara high impact news ya, saya rasa impact-nya tidak se-high itu. Ya kalau lihat jadwal sih jam 19.30. 19.30 ya udah lewat 9 menit yang lalu. Tapi impact-nya tidak yang terkait high impact news. Ini ya mata uang CAD ya. Kita bisa lihat impact-nya nggak terlalu yang gimana-gimana. Ini CAD, USD JPY. Ini udah nggak berlaku ya. Ini udah trading plan-nya udah selesai. Kita belum update analisanya. CAD JPY. Analisanya jadi cukup menantang karena ini ya karena ini menjadi pertimbangan tersendiri. Kita lihat secara garis besar struktur market ini awalnya semakin turun gitu ya. Nah, terus di sini tertahan. Ini kondisi sideways sebenarnya. Secara tren besarnya. Yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Jadi ketika kita melihat harga ini turun, ya kalau kita hanya fokus ke tren 1 bulan terakhir, ya saya rasa kita jelas-jelas melihat
turunnya ini kemungkinan besar ya koreksi, dia naik lagi. Kalau kita mengabaikan kondisi atau tren besarnya itu beberapa bulan terakhir, bahkan sampai 1 tahun terakhir ya. Nah, kalau hanya fokus ke 1 bulan terakhir di sini ya kondisinya seperti itu. Tapi kalau mempertimbangkan tren beberapa bulan terakhir ini itu masih dalam fase sideways. Yang ternyata kemarin ada kenaikan sekalipun, kuat naik sekalipun, tidak berhasil breakout resisten sebelumnya. Dia udah turun lagi. Sehingga ini membuat harga, ya saya lihatnya ya, masih dalam kondisi non-trending atau sideways. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ya penurunannya ini bisa aja dia turun sampai ke sini. Bukan hanya menjadi satu pergerakan koreksi untuk naik lagi. Nah, harus hati-hati di situ sih untuk USD JPY ya. Karena di time frame H4 kita kalau bicara harga ini kuat naik, awalnya mungkin cukup bagus pergerakannya di time frame kecil juga, dia sideways, terus breakout, dia kuat naik, struktur harganya ya naik turun cukup bagus, cukup rapi. Nah, setelah kenaikan kuat ini tiba-tiba turun begitu kuatnya, bahkan sampai breakout support sebelumnya. Jadi secara struktur nih di time frame H4, tren mingguannya ini sudah mulai berubah lagi dari yang awalnya uptrend. Nah, satu pergerakan di awal minggu ini udah bisa merubah apa ya, sudut pandang kita melihat market yang untuk trader-trader yang pakai acuan struktur market nih. Ini tuh udah berubah dari uptrend menuju downtrend ini. Dengan kondisi saat ini dia masih kuat turun. Ya, dengan kondisi saat ini dia masih kuat turun. Kita kalau tarik Fibonacci, kalaupun kita tarik Fibonacci ya, melihat seandainya ini memang dia koreksi ya, targetnya cuma sampai sini. Ini udah masuk area Fibonacci. Tapi belum ada tanda yang cukup jelas kalau dia tertahan dan akan mantul naik. Belum ada tanda-tandanya. Jadi masih besar kemungkinan dia akan turun lagi ke sini, teman-teman. Turunnya bisa cukup jauh. Entah bisa aja dia ada koreksi dulu sebelum dia turun lagi. Melihat kondisi ini ya. Secara peluang mau buy maupun mau cari peluang sell untuk saat ini enggak dulu, karena kalau sell dia udah turun seperti ini, kita kalau baru mau masuk ya telat, ya udah turun dulu seperti ini. Kalau kita mau buy dia masih kuat turun dan menurut saya tidak ada acuan di sini itu memang merupakan area yang strong support gitu. Selain karena Fibo ya. Kalau dari Fibonacci memang ini bisa menjadi area koreksi. Kalau memang harga koreksi dia lanjut naik lagi. Nah, cuman konfirmasi lainnya atau konfirmasi pendukung lainnya ini menurut saya untuk saat ini belum ada acuan yang memang mengatakan ini itu memang jadi area strong support untuk USD JPY. Mengingat tren besarnya juga cenderung non trending di sini. Ini juga nggak berhasil di breakout, dia seolah-olah kuat naik, bahkan nggak sampai resisten sebelumnya dia turun begitu kuatnya gitu. Jadi kita kalau mau lihat ini strong support, alasannya apa? Dari tren tidak mendukung, dari struktur mingguan juga tidak ada konfirmasi kalau memang akan kuat naik lagi. Sehingga ya mau peluang buy, menurut saya peluang buy kita jadi counter trend, momennya nggak bagus untuk buy. Kalau mau sell, udah telat untuk sell gitu. USD JPY ya. Lebih ke wait and see lagi lah. Wait and see dulu USD JPY. Ya, USD JPY. Kita coba tengok lagi CAD JPY masih di situ-situ aja.
Ya, jadi high impact news sekalipun belum tentu impact-nya itu high. Walaupun namanya high impact news, tapi impact-nya itu belum tentu high, teman-teman. Ya. Apalagi? AUD USD. AUD USD. Ini jujur sedikit di luar ekspektasi saya karena kemarin ada analisa memang akan berpotensi akan naik. Ini kemarin udah ada coret-coretnya ya. Cuman kenaikannya ini yang saya nggak nyangka kalau habis dibanting turun dibanting naik begitu kuatnya. Kondisinya mirip dengan USD JPY. Bahkan ya dari kalau kita bicara tren mingguannya ini dia down ke sini. Ini di breakout satu gerakan naik. Ya, ini di breakout satu gerakan naik. Setelah yang awalnya kita bisa lihat harga itu cenderung ingak-inguk. Ingak-inguk itu maksudnya di situ-situ aja gitu loh. Range-nya kecil, sideways. Nah, ini tiba-tiba dia downtrend, pergerakan cukup rapi. Tidak ada tanda-tanda dia akan naik lagi. Bahkan support sebelumnya cukup strong ya. Di breakout juga. Nah, tiba-tiba dia naik. Nah, ini kondisi yang ya kalau saya lihatnya ini cukup agresif nih AUD USD. Tapi di kondisi ini kita kalau terlalu cepat menilai, oh ini berarti akan naik lagi. Seandainya langsung buy gitu. Ya momennya mungkin mirip USD JPY lah. Kita kalau bilang mau buy sekarang, momennya bagus untuk buy, SL-nya mau di mana? Di sini kah, di sini kah, di sini kah, atau di sini? Kalau di paling bawah ya jaraknya jadi jauh banget. Dan take profitnya mau di mana? Kita kalau mau pakai acuan resisten terdekatnya jadi nggak bagus rasio TPSL-nya. Ya kesimpulannya kalau mau buy momennya udah telat. Kalau mau sell, nah kalau mau sell ini momen-momen di mana tren ini baru berganti lagi. Kita kalau bicara mau sell awalnya kuat turun, oke, struktur marketnya juga turun. Tapi dengan kondisi momen yang dia kuat naik satu pergerakan naik seperti ini, satu momen ini, kita kalau mau sell juga menurut saya bukan keputusan yang bijak gitu. Jadi kita mengcounter apa ya, tren kecilnya atau mengcounter momen kenaikannya. Yang mana sekarang pun ya kita kalau bicara sekarang ini ya, kita mau sell emangnya sekarang di level apa gitu? Apakah memang di level resisten yang kuat, level koreksi kah atau gimana? Yang jelas kita kalau mau sell, tren pendeknya ini tidak mendukung kita untuk sell. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu. Jadi secara secara apa peluang menurut saya juga saya belum lihat ada peluang bagus ya. Kondisinya kayak gini, koreksi. Apakah ini hanya menjadi satu momen koreksi, dia naik lagi? Ini menarik sih, menarik untuk dipahami. Australia dan USD ya, AUD Australia dolar dan USD United States dolar, dolar Amerika dan dolar Australia ini masih tarik ulurnya kenceng ini. Sama-sama kuat, sama-sama melemah. Dia kuat dikit, AUD-nya melemah dikit, habis itu di counter lagi. Saya jujur belum banyak komentar ya terkait ini ya. Secara peluang juga saya skip dulu lah kondisi kayak gini. Itu AUD.
Euro dan USD CAD, Euro USD dan Euro USD. Ya, kalau melihat ini kemungkinan akan lanjut naik, teman-teman. Karena setelah dia sempat cenderung sideways di sini, ya, naik, turun, dia breakout resisten, lanjut naik. Kalaupun ada koreksi, mungkin koreksi-koreksi kecil sebelum dia naik lagi. Kalau lihat ini ya. Kenapa saya berpendapat demikian? Karena tren besarnya masih dalam kondisi uptrend. Masih kuat naik. Nah, kalau ini cukup jelas. Beda halnya kayak AUD USD tadi. Dia habis naik satu momen kuat terus di situ-situ aja terus malah ada drop kuat naik lagi. Ya pergerakannya kurang rapi. Kalau yang ini menurut saya cukup cukup rapi ya. Dia memang secara tren 2 bulan terakhir ini masih kuat naik. Resisten sebelumnya juga udah di breakout, kuat naik, dan ini berusaha untuk breakout resisten terkininya. Resistennya di bulan ini, high-nya di bulan ini harga sedang berusaha untuk breakout itu. Kalau kalau ini di breakout, ya ini tambahan konfirmasi secara tren ya masih kuat dalam kondisi uptrend dan kemungkinan besar akan naik lagi. Bisa jadi ada koreksi-koreksi kecil dulu sebelum naik lagi. Nah, cuman secara momentum untuk saat ini kalau baru mau masuk buy juga momennya telat karena setelah ini udah trending gitu. Kita kalau mau masuk sell juga jadi apa ya? Jadi peluang counter trend. Nah, pertanyaannya tinggal balik lagi dari teman-teman, gimana ini? Worth it nggak untuk diambil? Kalau kita bicara ada potensi ini ada potensi dia akan koreksi dulu. Sebelum sebelum kalau memang kuat naik ya dia akan naik lagi. Stop loss mungkin bisa pendek 300 under 400 poin lah ini. TP-nya TP-nya bisa 1:2 sih. 1:2 masih oke. Nih masih masih kalaupun koreksi ya kan secara Fibo bisa ke 618, area 50618. Nah, kalau secara targetnya masih di atas itu ya berarti eh, masih cukup bagus untuk dijadikan target counter trend. Nih, menarik, menarik, menarik. Bitcoin udah ya barusan Bitcoin. Euro USD. Nih, cuman saya skip dulu ya, saya nggak dulu. AUD USD, apa USD CAD. USD CAD. Ini bisa jadi momen dia ganti tren lagi sih, teman-teman. Kalau lihat pergerakan ini ya, ganti tren yang saya maksud itu, ini kan uptrend. Nah, momen turunnya kali ini itu bisa aja jadi momen pergantian tren secara tren mingguannya, dia mulai berganti dari uptrend ke downtrend. Plus secara tren jangka panjangnya ya dia meneruskan tren. Karena jangka panjang masih downtrend. Jadi dia meneruskan tren, turun lagi, downtrend lagi. Menurut saya better, lebih baik kita wait and see dulu.
Kita wait and see dulu, jangan terburu-buru ngambil tindakan. Kalau kita terburu-buru nge-sell, sementara jelas-jelas ini masih dalam kondisi uptrend, ya bukan keputusan yang bijak juga ya. Kecuali dia udah breakout ini. Nah, kita melihat kondisinya downtrend, oke, kita cari peluang sell. Tapi kalau sekarang ya terburu-buru. Nah, apa alasan saya mengatakan bisa aja ini jadi momen awal mula pergantian tren? Karena kalau kita bicara dia turunnya hanya koreksi, level Fibo-nya itu di sini, udah lama di breakout. Pertama itu. Kedua, dia sudah turun mendekati support sebelumnya, tapi secara momen penurunannya ini belum melemah, belum ada tanda kalau dia memang akan lanjut naik lagi. Ya, itu juga perlu diperhatikan. Kita kalaupun mau gambar trendline misalkan, trendline pun udah ini cukup rapi ya, di sini masih mantul naik ke sini dia. Ini udah di breakout juga. Jadi secara tren kenaikan memang mulai melemah kalau kita lihat menggunakan trendline. Sehingga ini tadi saya lihat bisa aja nih sebagai dia awal mula pergantian tren. Nah, kalau saya lebih milih wait and see dulu ya. Saya akan lebih milih fokus cari peluang sell. Bisa dengan entah nanti kalau memang tanda dia akan naik, kita manfaatkan kenaikannya untuk ngambil peluang pendek juga bisa ya untuk buy. Atau kalau mau sell, kalau mau fokus sell, bisa tunggu harga membentuk swing high yang baru. Kita baru masuk sell, SL bisa pendek, target bisa cukup panjang, ya. Atau tunggu ini di breakout, kita ngambil peluang swing trade, misalkan SL jauh di sana, TP-nya juga jauh, bisa lebih rendah lagi. Itu juga bisa. Tapi sekarang belum ada momen yang bagus lah untuk masuk. Ya rata-rata habis trending teman-teman. Rata-rata market itu habis naik sama turun cukup kenceng. Jadi kalau malam ini baru memutuskan baru mau masuk ya, menurut saya momennya banyak momen yang tidak tidak pada momen yang tepat lah, tidak pada momen yang bagus. Ya ini ujian trader tadi. Menunggu adalah salah satu tantangan para trader. Ya, beda halnya kemarin-kemarin kita bahas banyak peluang buat trading plan ambil. Nah, sekarang banyak menunggunya diuji lagi nih, sabar nggak kita? Kalau telat momen seperti ini ya, kalau teman-teman masuknya dari kemarin malam atau tadi pagi mungkin masih dapat momen lah. Tapi kalau malam ini baru mau masuk, ya harus sabar. Menurut saya harus sabar dulu ini. Nggak bisa yang langsung masuk sekarang. Apalagi market setelah dia trending kuat satu arah gitu. Nah, ini CHF-JPY malah menurut saya oke nih. Ini bisa CHF-JPY ini. Kita kalau mau manfaatin momen trennya kan masih naik. Ini harga mulai membentuk swing low yang baru, mulai lanjut naik lagi. Nah, ini bisa dimanfaatin nih. SL-nya pendek. Pendeknya ternyata sampai 740 poin. Ternyata tidak sependek itu, teman-teman. Nah, take profitnya antara kita mau pakai 1:1 atau 1:2 pun ini menurut saya masih oke. 1:1-nya di sini. Dia kalau naik hanya koreksi ya 1:1 ya. Nih, harga malah dia agak turun. Secara tren dia habis kuat naik juga ya. Ini kalau kita ukur kemungkinan di level Fibo itu. Nih. Masuk level Fibo ya. Terus dia mulai tertahan, mulai ada pantulan naik.
Ya ini oke sih kalau kita mau ambil, saya akan ambil lah. Saya ambil lah. Ini SL SL-nya tak rasa pendek sih. Nilainya nggak terlalu besar secara nilai ya. 700 poin, tapi secara nominal itu cuman $10 nggak sampai. 700 sekitar 720 poin lah. $10 nggak sampai. Di target pertamanya silahkan teman-teman pertimbangan antara mau di TP atau mau pasang SL Plus ya, monggo. Silahkan. Nih, CHFJPY kayaknya langsung running profit nih. Karena harga runningnya udah di atas harga buy kita. Oke. Mungkin itu CAD-CHF masih kuat turun ya. Dia bahkan breakout area breakout level support dari kondisi sideways-nya. Malah cukup cantik breakout-nya. Support, 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 breakout jadi resisten. Support become resisten, harga turun lagi. Dia bahkan breakout ini support, support, support ini di breakout nih. Masih kuat turun ini. Tapi ya kalau baru mau sell sekarang telat sih. Momennya kurang bagus. XAU USD gong. Gongnya ini. Nah, harga berhasil turun ya. Kenapa saya awali dengan harga berhasil turun? Karena tadi siang saya ada sharing. Nih, kemarin ada ambil peluang buy karena memang melihat secara garis besar strukturnya masih kuat naik. Harga berhasil naik. Tapi naiknya tidak melebihi ini, dia turun lagi. Nah, kondisi seperti ini yang trader itu, kenapa bagusnya trader itu bisa paling nggak bisa mengenali tren secara mandiri ya, biar bisa mengenali kondisi up to date market itu seperti apa. Contohnya ya kondisi ini. Ketika kemarin mulai membentuk swing high yang baru di sini, saya sudah melihatnya beda cerita lagi, bukan lagi kuat naik. Antara opsinya ada dua, antara dia mau sideways dulu, entah membentuk pola ataupun dia sideways di sini, atau ya inilah yang terjadi, support, 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 di breakout, become resistant. Nah, makanya tadi ketika harga masih di sini, saya ada share di grup NS Trade Community, ini potensi kuat turun nih, ketika harga masih di area-area ini. Nah, teman-teman bisa cek postingannya di grup ya, diskusi. Bahkan dari struktur marketnya cukup bagus. Ibaratnya itu kayak gini loh. Nah, pergerakan harganya itu ibaratnya kayak gini kalau secara ilustrasi. Ya, secara ilustrasi. Ini tuh ibaratnya saya kayak gini. Ini trendline ini. Yang mana itu? Ini perhatikan. Ini saya hapus saja biar teman-teman nggak bingung. Gerakan naiknya yang pertama ini yang ini. Naik ke sini. Terus ada turun ke sini kan? Ini. Terus dia naik lagi satu gerakan kan? Ini. Habis gitu dia turun dengan begitu kuatnya. Nih. Naik lagi. Naiknya kemana? Ke sini. Ini. Ya, secara classical support and resistance ini contoh support become resistant. Didukung juga dari penarikan trendline. Nah, untuk yang narik ada penarikan trendline, ini jadi juga nih support 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 become resistant. Nah, makanya tadi saya ada ilustrasi ini juga ya.
terus harga turun. Ya, seperti itu. Untuk saat ini ya coba dianalisa dulu. Jadi kita hapus ini, kita bisa tandai ini dan juga ini. Di sini kita bisa melihat market itu bergerak non trending. Secara kita kalau mau gambar trendline juga ini kita bisa tandai resisten ke resisten, support ke support. Sampai akhirnya di breakout, support become resisten. Support, support, support become resisten. Ini resisten dan resisten dari kondisi sideways-nya. Ya kalau melihat ini sih kita kalau baru mau masuk tadi itu sebenarnya di M15 saya lihat bearish pennant. Cuman pas jam istirahat tadi ya. Nah, ini udah berhasil terbentuk. Sebenarnya saya mau info ini bisa jadi sell. Turun, bearish ini contoh bearish pennant yang polanya cukup cantik. Breakout, harga drop. Dropnya ini saya rasa ke level Fibo juga. Nah, saya tadi di M15 lihat ini ya. Nih, nggak sampai 2618, bentar. Ya, dia naik, turun, ya sempat ada false breakout sini ya, cuman masih tertahan nih. Masih tertahan. Ini bearish, contoh pola bearish pennant. Bearish pennant. Dia kalau pakai ini, nah ini pas 618 juga. Kalau melihat satu gerakan ini ya. Ini pas 1618. Ibu. Polanya di sini. Cuman pas kita live harga udah turun. Jadi lah, nggak usah memaksakan peluang lah. Nah, kalau lihat di H4, ini bisa menjadi ibunya. Ini bisa menjadi, menurut saya menjadi momen-momen penting. Momen-momen penting antara apakah dia masih mau naik lagi atau secara struktur harga ya dia berpotensi turun jauh. Ini menurut saya momennya cukup apa ya? Cukup momen-momen pergantian tren lah, momen cukup penting untuk kali ini. Karena dia mulai dari sini sih teman-teman. Dia breakoutnya nggak jauh. Ya breakout dia membentuk resisten yang lebih tinggi ini pertama nggak jauh dari kondisi sebelumnya. Terus setelah breakout yang nggak jauh itu, momen turunnya bahkan melebihi level koreksi dan saat ini masih kuat turun, mendekati support sebelumnya. Nalarnya kalau memang kuat naik, nalarnya kalau kuat naik harusnya membentuk kondisi yang seperti ini. Semakin naik dan semakin naik. Tapi ini ini momen naiknya ini mulai berkurang. Mulai melemah. Ya, mulai melemah. Dan terlihat dari candlesticknya untuk hari ini terlihat dia masih kuat turun. Nah, jadi ini menurut saya bisa jadi momen-momen cukup penting untuk harga ini bisa jadi akan ganti tren dia. Kalau secara pola atau kondisi di time frame H4, time frame yang lebih kecil ya ini masih kuat turun. Momen satu hari ini juga masih drop kuat turun seperti ini. Ya, saya nggak bisa apa ya. Kita nggak bisa banyak komentar. Kita mau komentar apa di kondisi kayak gini? Paling ya ini.
melihat karena ini cukup rapi ya, ini bisa jadi pertimbangan. Ya, karena ini menurut saya ini supportnya itu cukup rapi, pembentukan support support and support yang terbentuk selama di sini. Dia tertahan lagi. Hmm. Tapi ini habis bentuk pola bearish penan ya. Bearish penan dia tertahan. Ya, menurut teman-teman gimana? Ini kalau menurut saya akan lebih banyak wait and see ya untuk sekarang ya. Kalau kita bicara soal peluang buy, mau buy seperti apa? Jelas-jelas dia kuat turun. Oke, ini memang berada di bisa jadi area support. Tapi SL-nya kita mau letakkan di mana? Apakah di sini? Ini bisa menjadi satu setup, satu pertimbangan, tapi SL-nya ini cukup jauh, cukup lebar ya. Berapa poin sini? Dari sini turun ke sini itu kurang lebih 2.300 poin lah. Apakah mau jadi momen seperti ini? Dengan take profit yang mungkin tidak bisa target terlalu jauh. Kenapa tidak bisa target terlalu jauh menurut saya? Karena ini jelas-jelas kuat turun. Kita kalau mau kondisi saat ini kita mau target misalkan, oh saya mau buy mumpung harga rendah, targetnya jauh ke sana. Ya ini menurut saya tidak ada salahnya, tapi alasannya apa menarget yang jauh sedemikian rupa? Kan seperti itu. Kalau memang punya alasan yang kuat atau pertimbangan yang matang ya nggak masalah juga. Tapi untuk saat ini menurut saya momen kita kalau mau cari peluang buy, take profitnya ya idealnya target naiknya itu nggak jauh-jauh dulu. Kita kalau mau pakai 1/2 masih oke, masih masuk akal lah. Ini. Nah, ini kalau mau buy, saya melihat ada momen seperti ini untuk buy. Tapi ya jarak TPSL-nya cukup jauh. Kalau ditanya ini terbilang swing trade atau day trade atau gimana, menurut saya ini termasuk day trade sih, bukan swing trade. Karena jarak 2.000 poin, ring seharian harga, pergerakan harga ini bisa 3.000, 5.000 poin. Jadi jarak 2.000 poin dengan pertimbangan pergerakan di time frame H4 seperti ini bukan swing trade, ini lebih ke day trade. Dan untuk harga ini seandainya memang ternyata masih kuat turun atau memang berhasil naik, mungkin memakan waktu 1 sampai 2 hari. Kalau hari ini dihitung ya, ini hari pertamanya misalkan ya, bisa jadi besok atau 2 hari ke depan itu sudah ada hasil antara dia memang naik, paling nggak kena TP1 atau ternyata masih lanjut turun kena SL. Jadi ini tergolong day trade. Sementara kalau mau cari peluang jangka pendek lagi, kayak kemarin-kemarin, saya akan lebih fokus ke M30 dan time frame yang lebih rendah. Yang mana kalau sekarang baru mau cari, ini versi saya ya, saya menilai momennya untuk scalping pun kurang bagus. Kurang bagus. Karena momen turunnya itu udah sedemikian rupa. Sudah turun satu momen penurunan seperti ini. Kalau kita mau buy, kita jelas-jelas counter trend. Kalau kita mau sell, ya momennya jadi kurang bagus gitu. Ya momennya jadi kurang bagus. Kalaupun kita baru mau sell sekarang misalkan ya, baru mau masuk sell sekarang. Nah SL-nya mau gimana? SL-nya ini mau kita taruh mana? Kalau memang dia kuat turun, ini masih satu pergerakan naik ya, pergerakan naik kecil. Menurut saya SL yang cukup bagus ada di sini. Kalau dia memang kuat turun, ini harusnya tidak di breakout. Jaraknya tuh 1.000 poin. Ini mulai turun, jaraknya tuh 1.200 poin. Dan baru aja membentuk pola bearish penan juga. Jadi kayak kalau baru mau masuk ya momennya sedikit telat sih sebenarnya.
bisa aja nih kita mau tetap ambil nih peluang. Kalau saya sih lebih fokus ke peluang selnya dulu ya untuk kondisi saat ini. Jadi fokusnya cari peluang jangka pendek. Ini dihapus saja. Lebih ke momen ini, ya ini gini sih. Ini kalau dari time frame kecil ya kita lihat pola-pola harga ya di sini ada pola. Terus di sini ada ini kurang rapi sih sebenarnya, tapi bisa jadi pola-pola koreksi. Sebenarnya bisa jadi pola-pola koreksi kondisi kayak gini nih. Terus di sini ada pola lagi. Ya SL ya ini kalau kalau memang kita mau manfaatkan ini paling SL-nya di sini, sorry, jangan geser yang ini aja. SL-nya di sini. Jadi kita follow tren harian aja, jadi carinya peluang sell. Nah tadinya mau sharing ini bearish penan ini, nggak taunya pas live trade udah terbentuk, jadi momennya telat juga. Ini gimana ini? Ini gimana ini? Hmm. Nah, apalagi lihat kalau kita lihat time frame M5 ya sampai M5 time frame terlalu kecil nih. Ini kan ada momen-momen dia mulai bentuk inverse head and shoulder. Kita kalau baru mau nge-sell pendek kayak gini kan momennya nggak bagus, teman-teman. Bisa jadi dia naik dulu nih. Ya kan? Pasti kita jadi ragu nih. Ya antara dia habis bearish penan atau di M5 ada pola yang menandakan dia akan naik, inverse head and shoulder. Itu. Naik turun, saya nggak dulu lah. Ya nggak dulu lah. Ini di hampa juga belum ada koreksi yang cukup berarti ya dari sini sampai sini. Takutnya ini jadi momen-momen dia malah koreksi naik sebelum dia turun lagi kalau memang kuat turun. Jadi mungkin saya nggak dulu lah. Saya lebih milih wait and see dulu lah. Peluang M15 belum ada peluang scalping juga. Oke, mungkin seperti itu. Saya masih ada posisi floating di 45. 45 ini gerakan kemerdekaan atau gimana ini? Coba ini disampaikan yang lengkap. Ya, jujur saya 45, 35, 25 ini apa gitu? 2245, 3245, 3345, 3545 atau malah kayak ini ya. Tebak-tebakan nomor ini 4 angka 4 angka ganjil genap. Jangan, kalau yang itu janganlah. 3345 sama 3335. Oke. Saya akan kecap baru aja. Coba kita review kondisi transaksinya. Tek XAU USD ini H1. Jadi ada yang punya transaksi di 3345 dan ada transaksi di tolong selamatkan akun saya. Wah, ini kenapa ini kok bisa tolong selamatkan, ini gimana ceritanya? 3335 mana satunya kok hilang? Object list.
33 3335. Ada transaksi malah WKWK ini. Saya masih ada posisi floating di 3345 dan 3335. Posisi apa? Buy berarti atau posisi apa? Ya posisi buy ya karena floating loss. Biasanya floating itu mengarahnya ke floating loss. Jarang ada yang sharing. Saya ada posisi 3345 sama 3335 lagi floating nih. Floatingnya profit. Itu jarang ada yang sharing gitu. Biasanya sharing floating loss. Kondisi akunnya gimana dulu sih? Karena ini kompleks ya. Mungkin yang bisa saya support malam hari ini adalah dianalisa. Coba diperhitungkan ketahanan modalnya gimana. Kalau misalkan nih ya, ini contoh. Modalnya 400, floatingnya udah 250, $300. Saya mau berkomentar apa gitu. Kalau menurut saya udah tunggu aja dia balik arah. Ya puji Tuhan, kalau enggak ya udah resiko. Karena dari awal mungkin sudah secara nggak sadar kita ngeblongin atau kita ya tadi membuat resikonya jadi unlimited, tidak terbatas gitu. Dengan entah menggeser SL atau bahkan menghilangkan SL. Jadi memang mungkin secara kita tidak sadari ya, kita melakukan itu. Kita sendiri yang melakukan batasan resikonya kita hilangkan. Jadi trading nggak tanpa batasan resiko. Resikonya ya all in kan gitu. Yang mana sebenarnya kondisi kemarin ini ya alasan entry-nya ya menurut saya jadi kurang berlandaskan. Kita buy di sini tuh karena apa gitu. Bahkan melihat ini kejadian kemarin bahkan lebih rendah. Ya ini sorry ya saya biar jadi bahan edukasi bersama juga. Menurut saya buy di 3345 ini kalau buy-nya ketika momen turun ini kita ngebuy, ini alasannya menurut saya jadi alasannya apa? Tidak berlandaskan satu hal yang kuat gitu. Kalaupun kita mau buy di sini harusnya langsung batasi di sini SL-nya. Pendek banget. Karena begitu ini di breakout, ya tanda dia kuat turun. Itu mungkin bisa jadi pembelajaran ya, karena ini trennya jelas-jelas downtrend. Kita nge-buy itu, kita harusnya sadar sedang counter trend. Kecuali memang tadi beda cerita nih kalau kita bicara, oh saya trader swing trade, saya trader jangka panjang. SL saya biasanya 5.000, 10.000 poin. Nggak masalah, ketahanan modal saya modal $10.000, floatingnya sekarang baru $200. Wah, banyak sekali opsi yang bisa dilakukan. Kalau tanyanya, tolong selamatkan akun saya, banyak banget opsi yang bisa dilakukan untuk mungkin menyelesaikan floatingan yang ada di sini gitu. Cara paling gampang versi saya, karena saya terbiasa menyelesaikan transaksi yang mungkin terbilang nyangkut dengan atau terbiasa melihat IE dengan metode averaging, ya bisa diselesaikan paling gampang dengan averaging gitu. Averaging di martingale, tapi level entry-nya dan juga lot-nya itu benar-benar dipertimbangkan dengan melihat ketahanan modal juga. Dan tetap ada, versi saya tetap ada batasan kita mau menilai tren ini kuat turun atau kuat naik itu ada di batasan mana, itu perlu tetap dilihat. Contohnya misalkan sekarang ada buy di kondisi sekarang ya, ada buy di sini dan buy di sini. Ya untuk sekarang mungkin wait and see dulu sampai nanti ketika harga mulai naik lagi, mulai membentuk swing low yang baru lagi, saya akan masuk buy. Yang ya saya akan masuk buy selama masih di atas harga ini ya.
selama masih di level ini, dia sudah mulai membentuk swing low yang baru, saya akan masuk buy dengan volume trading lotnya itu bisa sampai 2 kali lotnya yang di sini. Tapi lihat dulu ketahanan dananya gimana. Jangan sampai ketika kita open posisi, level stop out kita langsung naik ke atas sini misalkan. Nah itu berarti nggak bagus, bukan keputusan yang bijak. Tapi kalau ketahanan modalnya masih cukup besar, ya SL-nya bisa opsinya seperti itu dengan mempertahankan level stop out-nya itu masih di bawah level ini. Itu bisa jadi opsi. Level SO itu yang saya maksud gimana stop out SO ya. Bisa pakai bantuan apa namanya? Indikator. Insert indikator ini termasuk indikator custom, cari di market, bisa di-download gratis ya. Ada yang namanya stop out level. Contohnya misalkan ini nih, saya ada transaksi di CHF JPY ya. Saya pasang indikator yang bisa membantu saya melihat level MC saya itu di mana, namanya stop out line. Stop out line kita oke. Nah, dia kan muncul tuh. Ini untuk yang belum tahu ya, ini cukup sering saya bahas juga sebenarnya. Stop out line. Ya, saya entry di sini. Baru akan MC atau baru akan stop out itu ketika harga turun ke sini. Jadi ketahanan modal saya sangat oke, sangat amat oke untuk open transaksi di sini dan ya ini juga ada batasan resikonya ya. Nah, indikator ini bisa digunakan ya ketika floating berkepanjangan tadi untuk menilai MC saya itu di level mana gitu. Biar kita punya gambaran ketika harga naik atau ketika harga turun itu MC saya di level mana. Itu sih. Kalau sekarang sih ada ya opsinya ya. Bentar. Tadi udah sharing belum? Dananya berapa? 1.000. Dananya $1.000, sisa 400. Berarti floatingnya udah sekitar 60%. Nggak pakai SL. Jadi baiknya gimana? Ya ini silakan dipertimbangkan. Top up lagi itu menurut saya bukan keputusan yang bijak. Top up lagi. Pertanyaannya gini loh. Coba ya dipahami. Ini kan marketnya kuat turun. Masih kuat turun. Belum ada tanda dia akan naik. Sementara floatingnya buy. Floatingnya itu transaksi buy. Market, sekali lagi market ini kuat turun. Tidak ada atau belum ada tanda dia akan naik. Kalau kita mau top up lagi, mau di top up sampai berapa kali? Ketahanan dananya seberapa besar? Karena di akun yang sedang floating ini, sisa cuma $400. Floatingnya 60%. Kalau punya ketahanan dana 10 kali lipat dari dana saat ini, mungkin penyelesaian floatingnya akan jauh lebih gampang. 5 kali atau 10 kali lebih besar dari dana saat ini. Kalau hanya 1 kali, 2 kali, ya mau ditahan sampai mana? Kemungkinan turun gini udah MC semua malahan. Malah $1.000 di top up $1.000 lagi, turun sampai sini. Menurut saya udah habis karena ini turun segini aja floating 60%. Dari sini ya. Turun 2.500 poin itu 60%. Turun 2.500 poin lagi berarti sudah 120%. Turun sampai sini ya tadi MC. Jadi ketahanan modalnya itu saya perkirakan cuman segini, turun segini lagi itu udah habis. Belum lagi kalau cuman top up-nya 1 kali atau 2 kali dari modal saat ini. Belum lagi nanti kita open posisi lagi yang kemungkinan bisa jadi ketarik turun. Ya tadi. Menurut saya bukan keputusan yang bijak untuk saat ini terus top up ya. Top up dan hanya 1 sampai 2 kali modal saat ini. Pertama itu. Kedua, locking. Oke, bahas locking. Locking.
Locking, locking itu versi saya, locking itu salah satu penjelasannya dulu ya. Apa itu locking? Mungkin ada yang belum tahu locking itu apa. Locking ya kunci. Nah, apanya yang mau dikunci? Mungkin teman-teman mikir locking itu apa? Locking itu salah satu metode hedging. Hedging itu lindung nilai, teman-teman. Hedging itu bisa ada penerapannya berbagai macam ya. Salah satunya ada yang namanya locking. Jadi locking itu bisa saya bilang salah satu metode hedging. Ibaratnya turunannya itu hedging. Hedging itu ada beberapa cara untuk hedging, untuk metode lindung nilai. Salah satunya itu locking. Nah, locking ini menjadi terkenal, familiar karena apa? Karena banyak yang sharing teman-teman kita ya, teman-teman kita yang ya punya pengalaman yang tidak enak ya mungkin ya dengan yang namanya locking. Biasanya ini ya apa ya pengalaman yang nggak enak lah ya. Saya nggak mau berkomentar terlalu banyak lah. Teman-teman mungkin di sini yang lebih tahu ya. Biasanya berkaitan dengan broker lokal ini, locking ini. Nah, locking itu adalah salah satu metode untuk sebenarnya tujuannya lindung nilai. Tapi kebanyakan locking yang terjadi adalah ketika floatingnya sudah 80%, 90% baru di locking. Ya ujung-ujungnya locking ini sebenarnya menjadi salah satu metode yang dipakai ini versi saya. Coba dipertimbangkan. Karena penerapannya banyak seperti ini. Jadi locking ini bukan lagi dari awal di locking untuk cari profit, tapi locking ini terjadi ketika sudah tidak ada jalan keluar, akhirnya locking terjadi. Locking itu adalah kondisi di mana kita punya transaksi nilai transaksi buy sama dengan transaksi sell. Dalam artian harga mau naik, harga mau turun, nilai floatingnya itu tidak akan bertambah. Karena transaksi buy-nya misalkan buy 2 lot, sell-nya juga 2 lot. Dia mau naik, mau turun kan, kalau misalkan naik, transaksi buy 2 lot ya itu profit 2 lot. Kalau ternyata pas harga naik ya, transaksi sell-nya minus 2 lot. Kalau dia turun transaksi sell-nya profit 2 lot, transaksi buy-nya minus 2 lot. Jadi dia mau naik mau turun sama aja. Ya. Nah, ini biasanya digunakan atau terjadi ya tadi ketika sudah nyangkut akhirnya di locking. Yang mana locking ini sejauh yang saya jumpai kesimpulannya ini, locking itu adalah kita menunda kerugian. Plannya nggak jelas, batasan resikonya nggak jelas, kita mau ngapain nggak jelas juga. Ya, jadi nilai buy dan sell-nya sama. Jujur saya kalau tanya saya ya lebih baik di-cut. Kalau saya nih, silakan ditimbangkan dulu. Silakan dipertimbangkan dulu. Lebih baik di-cut sedini mungkin kalau memang sudah tidak sesuai dengan plan dari awal dan nggak tahu, nggak punya gambaran resikonya bisa seperti apa. Daripada top up, sekarang lebih baik loss $600, top up lagi aja untuk modal baru daripada top up untuk nahan floatingan. Sama-sama misalkan nih, sama-sama memang punya dana dingin yang bisa digunakan untuk top up, daripada mentop up kondisi yang nggak jelas dan floating sudah besar, lebih baik top up ini digunakan untuk modal recovery. Ini kalau dari saya nih.
Nah, dia masih kuat turun. Ini 60%. Ya kemungkinan sampai sini udah MC. Sementara untuk saat ini ya kalau versi saya bisanya bantu ya dari analisa gitu. Ini masih kuat turun. Makanya tadi kalau buat trading plan jangka pendek sekalipun saya cenderung ke sell, nyari sell kan. Cenderung buatnya itu sell. Mana tadi? Nih, sell. Malah udah TP. Nggak apa-apa. Kita tunggu next moment lagi lah cari peluang. Nah, sementara kalau mau menyelesaikan floatingan ini, ya opsinya kalau dari saya sih kita buy lagi dengan lot yang lebih besar ya. Cuman ya tunggu harga ini ada swing low yang baru. Karena ini udah turun cukup dalam juga, tapi ketahanan modalnya nggak kuat. Nah, ya agak bingung juga ya ngatasi kondisi seperti ini. Apalagi ini ya dalam artian ya sebenarnya harus sharing lebih detail lagi kesiapannya seperti apa, kesiapan resikonya, cadangan modalnya seperti apa, ada plan seperti apa dari awal. Ini harus jelas dulu. Terus tadi dilihat juga level SO-nya di mana, agar ketika kita mungkin punya plan untuk open posisi lagi atau locking atau bagaimana itu udah mateng gitu. Selaras dengan, jadi semua selaras dengan analisanya. Jadi ada analisa dulu potensi akan seperti apa, baru nanti money management, ketahanan dana, kesiapan risiko seperti apa. Ya udah sisanya tinggal eksekusi. Nah, contohnya kalau di sini tadi ada seperti yang saya jelaskan ya, kalau ketahanan dana cuman satu kali dari dana saat ini atau maksimal dua kalinya, ya mungkin opsi cut loss sekarang bisa menjadi opsi yang cukup bijak. Coba dipertimbangkan ya. Kenapa? Karena tadi analisanya sudah saya sampaikan, harga ini kuat turun. Belum ada tanda akan naik. Kalau mau ditahan terus sampai mana? Kalau seandainya di locking nih, sell, ada buy di sini. Ya ini PR berkelanjutan dan sangat tidak mudah untuk menyelesaikan transaksi ini. Sangat tidak mudah. Kalau saya ditanya ini, saya lebih mudah bilangnya lebih mudah recovery dibanding menyelesaikan transaksi yang locking. Itu udah nanti tekanan mental pasti, karena lihat tiap buka MetaTrader pasti lihat floatingan locking minus 600. Ini mau apa? Transaksi harus apa transaksi? Analisa harus presisi, mau open buy atau mau open sell lagi juga harus tepat kondisinya, open di mana, TP di mana, sampai akhirnya modal bisa nambah pelan-pelan, yang buy-nya bisa dibuang pelan-pelan ya, sampai akhirnya clear. Nggak gampang. Tidak gampang. Tidak gampang untuk kondisi locking. Jadi ya lebih better kalau saya di-cut, sisa floating, dana 1000 floating 600 kan, sisa 400. Lebih masuk akal recovery 400 jadi 1000 daripada harus ngelepas kondisi lockingan kalau saya nih. Itu sih. Nih dia kuat turun. Ini kalau ini di breakout makin kuat lagi konfirmasi kalau dia masih akan turun gitu. Kalaupun nanti akan naik ya kemungkinan hanya koreksi, dan saat ini belum ada tanda untuk dia akan koreksi naik. Itu coba dipertimbangkan ya. Ini akun investor cuman bantu pantau, karena kalau saya pribadi gaskan tanpa SL si pemilik. Ya udah, kalau saya sih cut loss aja, udah nggak usah ribet-ribet. Ya, contoh swing low itu sebenarnya bisa pantau di H4. Cuman melihat kondisi kayak gini apa nggak udah ini OTWMC nih. Di sini aja floating 600, dia turun hampir dua kalinya. Ya udah sih. Ya udah sih ya. Mau gimana ya?
Ya ini yang saya maksud dari tadi saya sampaikan ya kalau saya mending di-cut sedini mungkin. Resiko saat itu minim tanpa ada potensi risiko lebih besar kondisi floating ini ya. Malah kita bisa merencanakan atau membuat plan untuk recovery mau seperti apa gitu. Nih, kuat turun dia. Nah, menanggapi contoh swing low, contoh paling gampang. Ini kan H4. Swing low itu bisa dibilang terbentuk ketika ada candlestick bearish yang harga high-nya ditembus sama kenaikan harga. Itu contoh swing low terbentuk. Contoh momen di sini. Naik di sini. Ini swing low. Awal mulanya apa? Awal mulanya adalah ketika high-nya yang di sini ditembus. Ini menjadi awal mula salah satu contoh ya atau acuan yang bisa kita gunakan untuk melihat swing low. Jadi kalau tanda kecil ini aja belum muncul ya jangan terlalu cepat menilai ini akan naik. Ini masih kuat turun. Ya, ini masih kuat turun. Itu terkait swing low ya. Semoga membantu penjelasan yang saya sampaikan bisa jadi pertimbangan. Aude JPY masih sideways. Masih sideways Buse, Aude JPY. Saya belum bisa banyak komentar juga kondisi kayak gini. Mending tunggu harga keluar dari sideways-nya ini. Nih, udah ada tandanya ya. Kemarin kayaknya kebahas juga nih Aude JPY. CAD JPY masih di situ-situ aja. Tapi ada sedikit angin segar menurut saya karena yang awalnya kuat turun, di sini kita bisa lihat sudah terbentuk candlestick doji. Yang awalnya kuat turun, di sini ada doji. Candlestick doji itu adalah candlestick yang menginformasikan buyer dan seller sama kuatnya. Kalau yang awalnya didominasi seller, tiba-tiba buyer dan seller sama kuatnya, berarti ada tanda ini akan mulai berbalik arah. Semoga berhasil naik ya CAD-JPY. Masih hold sesuai plan awal. CHF-JPY juga masih di situ-situ aja sih. Audi JPY masih sideways. Ini apa ini? Ini cukup menarik ini. Ini malah cukup menarik ya. Secara tren cukup jelas dia dalam kondisi downtrend. Ini juga downtrend. Ini mulai membentuk swing high yang baru. SL bisa pendek. Ini saya ambil aja deh. Karena trennya masih turun, jadi kita kalaupun mau target cukup jauh ya, ntar SL-nya pakai high sebelumnya teman-teman. Asik tuh. Ini ya, tapi terkait floatingan itu di NS, ya saya Bos Narko itu sering banget teman-teman. Jadi 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 wadah ya. Kalau Bos Narko bilangnya jadi tong sampahnya nih. Begitu bingung baru kontak ke sini. Ini mau gimana? Ya, 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 ya. Nih, ini oke sih untuk diambil ini ketika berhasil turun sampai sini bisa pertimbangkan pakai SL Plus atau TP ya. Alasannya cukup sederhana karena trennya turun dan ini harga mulai lanjut turun lagi. Kalau naik ya udah batasi resiko. Ya. CAD
AUD CHF. Semoga lanjut turun, masih lanjut turun. Ini saya share di sini ya teman-teman ya, bisa dicek. Oke. Ya mungkin itu sih. Tadi apa? Ada yang bentar-bentar saya baca chat dulu. Bukan, ada tadi lupa namanya apa? Apa sih? Bose indikator tadi yang biar tahu ketahanan modal. Ini bentar. Indikator yang biar tahu ketahanan modal seperti apa. Buka ke market. Market itu yang ini. Di MT4, di MT5 ada. Kalau di MT5 bentuknya kayak gini. Kalau di MT4 itu dia jadi satu sama terminal ya. Open market. Searching di sini, ini ada sebenarnya ada banyak sekali berbayar, kebanyakan berbayar ya. Dan hati-hati juga, berbayar kayak gini pun tidak menjamin kualitas teman-teman. Berbayar semahal ini ya. Karena NS juga lebih tepatnya mungkin bosanku ya yang banyak riset IE, soal IE indikator. Jadi teman-teman ketik ini aja. Stop out line. Stop out line. Atau line stop out ya. Karena kalau nggak sesuai itu biasanya nggak keluar. Indikator stop out line, stop spasi out. Jadi ada spasinya. Market kita cek, ini yang free aja, buat yang free aja. Stop out. Nah, yang ini teman-teman. Yang ini. Free. Di-download aja. Cuman downloadnya itu perlu ini dulu, perlu apa namanya? Login dulu ke ini apa namanya ini? MKL5. Perlu login dulu ke MKL5. Baru bisa download. Kalau belum login atau belum punya akun di MKL5 belum bisa download. Ini tinggal di-download seperti biasa, nanti dilihat aja ke bagian insert bagian insert indikator. Di bagian custom stop outline dia akan muncul. Info news hari ini bisa cek di ini ya, fundamental info di channel Pro. Ini akun investor. Akun investor. Itu sell gold ya Bose. Kecil angkanya nggak kelihatan. Kalau kayak gini angkanya kecil juga nggak? Atau better? Kalau seperti ini, kalau seperti ini. Sorry. Bentar. Kalau kayak gini, better nggak tampilannya? Lebih besar nggak angkanya atau sama aja? Gimana? Yang tadi bilang apa tampilannya kecil-kecil tadi loh. Ini tadi kan di gold kecil-kecil lah. Kalau seperti ini tampilannya better nggak angka-angkanya? Kalau better, kalau lebih baik, lebih kelihatan lebih jelas, mungkin live setelah hari ini nanti tampilannya dibuat seperti ini aja. Jadi setengah layar ya. Kalau layarnya terlalu besar, mungkin akan tampilannya terlalu kecil mungkin buat teman-teman.
Ya tapi gimana dulu? Tampilannya jadi better apa enggak nih? Better ya? Ya kalau better mungkin akan setelah buat analisa mungkin saya akan tampilkan seperti ini dulu untuk dibahas dulu sebelum ke next apa? Ke next file lah. Boleh, thank you konfirmasinya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya teman-teman. Malam hari ini seperti itu dulu. Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa diterima dengan baik. Dan semoga transaksi yang saya ambil, apalagi kalau teman-teman ada yang ikut ambil peluangnya, ya semoga hasilnya memuaskan. Kita jumpa lagi besok. Ya, kita jumpa lagi besok. Kemungkinan sama sayanya di siang hari. Karena sore saya ada acara nggak bisa nemenin live. Ya, ada datang ke acaranya teman. Oke ya. Oke ya. Thank you kalau gitu teman-teman. Kalau sudah nggak ada lagi, cukup banyak kita bahas malam hari ini PR-PR-nya ya. Thank you juga yang sudah mau sharing tadi, berbagi soal kondisi floatingan ya. Jadi kita ada sedikit bahas terkait kondisi floating. Ya semoga apa yang saya sampaikan bisa ya sedikit banyak membantu mengambil keputusan mau seperti apa. Bisa jadi pertimbangan ya. Mungkin malam hari ini seperti itu dulu teman-teman. Thank you sudah menemani sharing. Kita lanjut aktivitas masing-masing lagi. Jumpa lagi besok ya. NS Trade, konsisten anytime, anywhere.